saya jauh yang hamba baca di dalam berita-berita lah. Karena dalam penelitian pertama itu adalah berkenaan dengan adat. Adat berkenaan dengan harta pusaka atau itu. Tunggulah istilah-istilah. Kemudian kita tunggulah sampai terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Yang pihak-pihak bertikai itu diibaratkan dengan kelompok adat dan kelompok agama. Kelompok adat dan kelompok agama melakukan suatu kesepakatan. Kesepakatan itu menghasilkan suatu istilah dalam bentuk pepatah. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu. Apa waktu atau tindak, kapan persisnya, dalam peristiwa apa latar belakang ni mana dah tahu tu. Cuma mandangnya membaca tu lah. Ditambah itu tadi menyangkut dengan patah sangat populer itu. Adat mengatur syarak memakai. Sebenarnya artinya. Nah selama kan itu tu. Orang Minang lah mengikuti agama Islam secara baik. Tapi yang boleh hebat itu menurut tokoh adat itu mengatakan nasabananya bunyinya Pak adat syarak alun mengatur adat Allah memakai, yang mengandung arti sebelum Islam masuk ke daerah Sumatera Barat, budaya Islam itu sebenarnya telah dilaksanakan oleh orang Minang, walaupun agama Islam belum datang sampai dekat itu. Nah, kini dikaitkan dengan MUI. Satu kegiatan MUI tentu di samping ada pertemuan-pertemuan, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu capaian yang lebih baik, atau disilakan dengan apa namanya penataran, apalah istilahnya. Nah, betul sangat setuju. Materinya, dan materinya biar dari istilah ulama ini. MUI itu berkaitan dengan ulama. Ulama itu apa? Terus saya banyak sekali debat ulama, dan debat ulang apa itu ulama. Terakhir mau cekkan, tidak usah banyak-banyak. Ulama itu harus memenuhi 3 unsur. Itulah ulama. Kalau tidak ada 3 unsur itu tidak ulama itu. Apa itu? Pertama, unsur keilmuan. Ulama itu memiliki pengetahuan tentang agama Islam secara memadai. Tidak usah tinggi-tinggi. Secara memadai mengetahuinya keilmuan Islam itu dari segala sisinya. Nah, kalau dia sudah menjalankan tingkah laku dan akhlaknya sehari-hari sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari, ilmu yang dipelajarinya itu membudaya di dalam dirinya sendiri. Tingkah lakunya itu sesuai dengan ilmunya. Nah, yang terakhir ketokohan. Kalau memang ada yang demikian, tidak perlu dicari-cari, orang akan menokohkannya. Itu. Orang akan menokohkannya. Jadi ketokohan itu tidak dicari-cari, dan bukan melalui pendidikan, tapi melalui pribadi dan tingkah laku. Dan tingkah laku itu didasarkan kepada ajaran agama. Jadi kalau kini akan meningkatkan kualitas dari ulama itu, meningkatkan itu. Dari segi keilmuan, apa usaha secara praktis? Ulama yang ada di Sumatera Barat itu mempunyai pengetahuan yang lebih baik berkenaan dengan Islam. Kalau perlu kan itu kadar ulama semacam itulah. Itu macam itu contoh. Umpamanya yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah Suriko. Hampir setiap tahun ada khusus kadar ulama. Ulama itu Muhammadiyah maksudnya. Itu. Nah kemudian
memperbaiki pribadi atau tingkah laku selama kau. Ini dikaitkan mana? Kadang-kadang ada orang tampil di permukaan orang umum, tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan ulama. Apa itu? Khatib sedang khutbah, hanya malah mempakcil-acilkan domino, itu sesuai. Secontohnya sederhana saja. Ada sederhana. Di pinggir masjid itu ada warung, mampir-mampirkan domino di situ. Sedangkannya tahu itu adalah setidak-tidaknya melalaikan tugas agama itu. Nah, itu mengurangi kualitas agama, keulamaan dari segi kepribadian. Nah, kini asal meningkatkan itu. Lebih menyadarkan para ulama itu akan tugasnya sebagai ulama. Kalian lihat itu. Jadi terkait dengan sumpah sakti kau Pak para palam. Jadi kondisi umat di Sumatera Barat kini kau kanlah menipis falsafah tadi itu. Ya. Apa setuju dengan acara pengukuhan kembali kau? Setuju. Nah, istilah pengukuhan itu mengingatkan kembali itu. Kadang-kadang orang lupa. Nah, dalam lupa itu mengingat lagi siapa itu. Mengingatkan beberapa tingkah laku yang tidak tepat dari ulama yang bernama ulama itu mengingatkan. Itu panjang artinya. Kalau ilmu politik banyak belum ulama hoak, peluangnya ulama kan sesuai. Jadi karena tiga tadi keilmuan diperdalam melalui pendidikan formal atau non formal. Kemudian tingkah laku diperbaiki sebanyak mungkin. Nah, kalau cakap itu tidak bisa diragukan, orang akan menokokkannya. Tokoh itu tidak bisa dibalik, tapi datang dengan sendirinya oleh akibat kepribadian yang dilandasi oleh pendidikan tadi. Jadi pesan apa untuk ulama ke depan? Pesan itu jangan berhenti mendalami agama. Itu dalamlah kecil memberikan macam-macam kepada di Padang Panjang kalau tidak salah. Kampanye untuk selalu belajar. Itu. Karena itu adalah pesan Allah. Sudah dibayangkan oleh ilmu yang diberikan Allah kepada manusia masih baru sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kebanyakan ulama termasuk ulama pendidikan tinggi lainnya itu ini masuklah serba tahu di dalam ilmu agama itu. Itu diingin lalu banyak itu. Oleh karena itu satu kewajiban bagi ulama untuk selalu belajar. Selalu belajar dengan kesadaran ilmu yang telah diberikan Allah kepadanya itu belum seberapa. Okay. Pesan ke pemerintah, Pak. Pesan ke pemerintah. Nah, apa itu? Ya, terkait dengan falsafah orang Minang yang semakin hari semakin memudar itu. Apa pesan apa untuk pemerintah? Contohnya itu loh. Apa? Ya, misalnya kan gini, antara pemerintah, ulama, dan nenek mama itu kan sepertinya ada renggang hubungan. Nah, paling-paling itu adalah mengingatkan ada sepotong hadis mengatakan sinfani iza salahat ummah wa iza fasadal ummah. Ada dua kelompok, dua pihak. Kalau dua pihak itu baik, masyarakat akan baik. Kalau dua pihak itu tidak baik, masyarakat juga akan tidak baik. Apa itu? Ulama dan umara. Ulama dan umara. Oleh karena itu, ulama dan umara itu harus bersinergi di dalam kehidupan.
untuk mencapai kehidupan yang baik dunia dan akhirat.